wabarakatuh. Halo para peneliti muda. Pada video kali ini kita akan membahas cara menyusun karya tulis ilmiah yang baik. Sebagai seorang peneliti, kalian harus paham betul cara penyusunan karya tulis ilmiah. Pada video kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu cara menyusun judul penelitian dan cara menyusun latar belakang masalah penelitian. Ikuti video ini sampai selesai ya. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang judul penelitian. Bagaimana toh cara menyusun judul penelitian itu? Ada beberapa syarat judul yang baik digunakan dalam penelitian. Syarat yang pertama, judul yang baik itu harus menarik minat peneliti. Kalau peneliti sudah tertarik, maka dia akan termotivasi untuk melanjutkan penelitiannya atau menarik minat pembaca. Jika pembaca membaca judul tadi sudah tertarik, maka pembaca akan lebih tertarik lagi untuk membaca isi dari karya tulis ilmiah kita. Jadi, buatlah judul yang menarik. Yang kedua, judul yang baik itu harus mampu dilaksanakan oleh peneliti. Yang ketiga, judul yang baik itu jelas, singkat, dan tepat. Yang keempat, judul yang baik itu harus berisi variabel yang akan diteliti. Kemudian yang kelima, hindari duplikasi atau sama dengan judul yang lain agar kalian tidak dianggap sebagai seorang plagiat. Dan yang terakhir, kalau membuat judul penelitian, gunakan kalimat pernyataan agar mudah difahami oleh pembaca. Itu cara membuat judul penelitian. Berikut saya sertakan beberapa contoh judul penelitian yang sudah teruji di skala nasional. Yang pertama, judulnya adalah Prototipe Pendeteksi Kelebihan Muatan Perahu. Yang kedua, Bekicatin sebagai salep penyembuh luka. Dan yang ketiga, Batapoca, inovasi batako berbahan dasar limbah popok bayi dan cangkang telur. Ini adalah beberapa judul yang memuat unsur-unsur tadi. Sekarang, materi selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Apa toh latar belakang masalah itu? Latar belakang masalah itu adalah penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa karya tulis itu kalian buat. Itu adalah latar belakang masalah. Agar latar belakang masalah itu bisa difahami oleh pembaca atau peneliti, maka latar belakang masalah setidaknya memuat 3 unsur. Apa saja? Yang pertama, memuat tentang fakta. Fakta-fakta yang ada di lapangan itu apa, sehingga masalah itu kalian angkat. Kemudian yang kedua, harapannya masyarakat itu apa? Setelah mengetahui ada fakta yang ada di lapangan, harapan masyarakat untuk menyelesaikan masalah itu apa? Nah, yang ketiga, sebagai seorang peneliti, kalian harus menawarkan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Sekarang, agar kalian lebih mudah membuat latar belakang, ikuti alur yang saya buat ini. Saya membuat 3 alur, yaitu atau 3 alinea. Alinea pertama, pada latar belakang masalah itu memuat tentang penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang akan kalian teliti, mulai dari yang umum ke masalah yang khusus yang akan kalian teliti. Itu silahkan dijelaskan. Kemudian pada alinea kedua itu kalian tunjukkan fakta, data,
fenomena ataupun pendapat ahli yang berkaitan tentang masalah yang kalian teliti. Kemudian alinea yang ketiga itu kalian ungkapkan alternatif solusi yang kalian tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh latar belakang masalah yang sudah lolos seleksi nasional. Judul penelitiannya adalah Prototipe Pendeteksi Kelebihan Muatan Perahu. Ini dulu menjadi finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tingkat nasional dan juga menjadi juara satu lomba karya tulis ilmiah se-Jawa Bali. Jadi karya tulis ini sudah terseleksi secara nasional. Jadi bisa kalian buat pertimbangan untuk membuat latar belakang masalah. Kalian perhatikan, ini adalah alinea pertama di latar belakang masalah yang berjudul Prototipe Pendeteksi Kelebihan Muatan Perahu. Berarti masalah yang kita angkat itu adalah kelebihan muatan perahu. Maka di sini awal kita jelaskan dulu alat transportasi perahu secara umum, kalian jelaskan dulu. Nah, ini kalian jelaskan. Setelah itu mulai kita jelaskan masalah yang terjadi. Nah, masalah yang terjadi pada perahu itu apa? Nah, sehingga sampai terjadi kecelakaan perahu itu karena apa? Itu kalian jelaskan secara detail. Kalau sudah kalian menjelaskan tentang permasalahan yang ada di lapangan, permasalahan kenapa kalian mengangkat masalah tadi sudah dijelaskan mulai dari umum ke khusus. Kemudian alinea yang kedua, kalian tampilkan fakta, data, fenomena yang berkaitan dengan permasalahan tadi. Misal kalau di sini saya tunjukkan aja kecelakaan yang terjadi akibat kelebihan muatan perahu itu terjadi tahun berapa, di mana, lah kecelakaannya itu berupa apa. Kemudian sampai menewaskan berapa orang. Nah, kemudian ada lagi data yang lain di daerah lain. Nah, ini kita jelaskan pada tanggal berapa juga boleh. Kemudian kita beri yang real dari Wikipedia. Kalau di sini data ini kita ambil dari Wikipedia pada tahun 2018. Jadi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini alinea kedua, berisi data, fakta, fenomena atau pendapat ahli yang membahas tentang masalah yang akan kita teliti. Kemudian yang ketiga, alinea yang ketiga itu ungkapkan alternatif solusi yang kalian tawarkan itu loh apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kalau permasalahannya itu adalah kelebihan muatan perahu karena si penambang itu tidak mengindahkan atau tidak memikirkan keselamatan penumpang, maka kita harus mencari alat yang bisa memberi peringatan dini. Tetapi alatnya itu harus yang sederhana, mudah, murah, sehingga bisa terjangkau. Nah, di sini kita ungkapkan seperti itu. Alternatif solusi yang kita tawarkan. Itu cara membuat latar belakang masalah. Ingat, alinea pertama berisi apa? Ya, alinea pertama berisi uraian masalah yang akan diteliti, mulai dari yang umum ke yang khusus. Kemudian alinea kedua berisi apa? Alinea kedua berisi fakta, data, fenomena, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Dan alinea ketiga berisi alternatif solusi yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mudah kan membuat latar belakang masalah? Mudah pasti. Seorang peneliti pasti bisa. Nah, sekarang tugas kalian, sang peneliti.
Silakan difikirkan tugasnya. Buatlah latar belakang masalah yang terdiri dari 3 alinea seperti yang saya jelaskan tadi. Saya tentukan judulnya. Latar belakang masalah yang judul penelitiannya adalah pengaruh pemberian pupuk limbah cucian ikan terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Saya ulang judul penelitiannya. Pengaruh pemberian pupuk limbah cucian ikan terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Buat latar belakang masalahnya. Oke, selamat mencoba. Pasti bisa, karena meneliti itu seru. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.